Selamat pagi saudara-saudara. Salam. Bagaimana kabar pada pagi ini? Luar biasa. Tuhan telah membangunkan kita dan kita akan melakukan pekerjaan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita dulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini 30 Maret 2023 diambil dari surat Paulus ke jemaat Galatia pasal 6 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menaburkan dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaannya dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Dari roh itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam hal bercocok tanam atau memelihara kebun, apa yang kita tuai tergantung dari apa yang kita taburkan. Bila kita menanam tanaman stroberi, maka sudah pasti kita juga akan menuai hasil bumi stroberi. Saat tanaman itu sudah bertumbuh dan berbuah. Tidak mungkin kita menanam semangka, tapi yang kita tuai adalah buah mangga. Apa yang kita tabur dalam hidup, ini mempunyai akibat langsung dengan apa yang kita terima di kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan kata lain, segala perbuatan dan tingkah laku kita memiliki akibatnya. Dan suatu saat kita harus mempertanggungjawabkannya. Perbuatan-perbuatan yang baik akan menghasilkan akibat yang baik. Dan perbuatan-perbuatan yang buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Tidak ada orang yang dapat menghindari kenyataan ini. Contoh, seperti Rasul Paulus yang boleh dikatakan ia menuai apa yang ia taburkan dulu ketika ia masih menjadi orang Farisi. Ia memburu orang Kristen, bahkan menganiaya mereka. Bahkan membunuh mereka satu persatu. Tetapi setelah Paulus bertobat dan ia menjadi Kristen, kini ia yang menjadi diburu, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Semata-mata karena Paulus itu adalah pengikut Kristus dan seorang Kristen. Bedanya adalah Paulus yang menabur benih yang benar dan dia mempunyai mahkota kemuliaan yang menantinya di surga. Sungguh kita menuai apa yang kita tabur. Kadang-kadang akibatnya dengan segera kelihatan setelah perbuatan kita. Seperti kalau kita mendapat nilai yang baik karena telah belajar dengan tekun. Atau kita hidup dengan sehat dan bugar karena kita makan dengan teratur, sehat dan rajin berolahraga. Tetapi untuk itu tetaplah kerjakan kebaikan dan hal-hal yang positif yang lain. Karena tidak boleh terkecoh dengan hal yang sementara dan tidak kelihatan. Dengan mengira bahwa tidak ada tindakan kita yang dan kita tidak perlu pikir karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena semua pekerjaan kita ada hasilnya. Jangan kita berpikir dapat melakukan sesuatu dengan tidak perlu mempertanggungjawabkannya. Seakan-akan kita tidak harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Karena semua perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami selalu mempertanggungjawabkan apa yang kami telah perbuat. Apa yang kami tabur dan itulah yang kami tuai. Firman-Mu ini akan mengingat kami agar kami selalu berbuat baik dalam hidup kami. Agar kami tetap mengingat tidak ada pekerjaan kami yang tidak akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan. Dan tunjukkanlah jalan yang terbaik dalam hidup kami. Saudara-saudara kami yang masih sakit, Tuhan pulihkan mereka. Dan apabila ada teman-teman kami yang bersedih, Tuhan yang menghibur, yang lemah kuatkan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan menguatkan kami pada hari ini di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Salam dan doa, Pendeta Luhut P. Huta Julu.